Pernahkah kamu merasa hidup terasa sangat berat, penuh beban, padahal tidak ada orang lain yang menyakitimu secara langsung? Terkadang tanpa sadar, kita sendiri adalah musuh terbesar bagi diri kita. Kita sudah bertahun-tahun mengadopsi kebiasaan dan pola pikir yang perlahan-lahan merusak diri. Seolah kita memang sedang menggali lubang kehancuran untuk diri sendiri. Dalam video ini, kita akan membahas tentang 6 tanda bahwa kamu diam-diam sedang menghancurkan diri sendiri beserta cara mengatasinya. Dengarkan baik-baik, karena mungkin ini adalah tamparan yang kamu butuhkan untuk bangkit dan memperbaiki hidup. Pertama, membiarkan pikiran terus berkelana di kehidupan orang lain. Membandingkan diri dengan kehidupan orang memang cukup wajar dialami oleh semua manusia. Akan tetapi, apakah ini baik untuk mental dan otak kalian? Jawabannya tidak jika sudah menjadi kebiasaan. Tidak membiarkan otak memiliki batasan untuk melihat hidup orang bisa membuat kamu stres dan down. Secara perlahan, rasa syukur dalam dirimu akan terkikis. Kamu lupa dengan hidupmu sendiri dan merasa hidup orang jauh lebih baik, lebih sukses, dan lebih bahagia. Ingat, semua orang hidup di jalannya masing-masing. Sudah 2025, kamu perlu menghentikan kebiasaan menyesatkan itu dan fokus dengan dirimu sendiri. Kedua, memberikan kendali orang lain terhadap hidupmu, keputusanmu, dan alur hidupmu. Ini sangat sering dialami oleh seseorang hingga membuat mereka seperti burung dalam sangkar dan robot yang mengikuti perintah tuannya. Orang bisa menilai, orang bisa memberikan pendapat, orang juga bisa memberikan kamu solusi, tapi cukup hanya sebatas itu saja. Kenapa kamu malah mengikuti gaya hidupnya? Kenapa kamu hidup di tengah bayang-bayang ucapannya? Kenapa? Memang kamu hidup untuk mereka? Kamu memiliki hak untuk memilih. Hidupmu penting, jadi kamu adalah bos untuk mengambil keputusan. Penting supaya kamu belajar kata tidak dan membuat keputusan yang selaras dengan prinsip dan tujuanmu. Jangan biarkan hidupmu ini menjadi panggung sandiwara bagi keinginan orang lain. Ketiga, kamu terlalu cemas dan gampang pesimis sebelum mencoba. Kekuatan mental seseorang memang tidaklah sama. Akan tetapi, bukankah kamu sudah waktunya berubah menjadi lebih baik? Ini adalah waktumu, jangan sia-siakan hanya karena ketakutanmu yang sebenarnya tidak akan terjadi. Jangan pikirkan gagal dan kekalahan dulu. Perjuangkan dan lakukan setiap prosesnya. Jangan ambil pusing komentar orang lain. Siapa tahu, kesuksesan yang kamu impikan itu hanya tinggal selangkah lagi. Ingat, 10 km juga dimulai dari satu langkah pertama yang panjangnya tidak ada 1 meter itu. Jadi ayo, beranikan diri kalian untuk mencoba dan memulai. 4. Kamu tidak pernah mau mencoba memahami dirimu sendiri dan hanya fokus dengan orang-orang di sekitarmu. Berapa kali kamu memaksa diri untuk terus bisa paham dengan kondisi orang lain? Berapa banyak kamu menahan air matamu hanya karena tidak ingin terlihat lemah dan berapa lama kamu memaksa diri untuk terlihat kuat meskipun hatimu berantakan? Kamu tahu, itu adalah emosi negatif yang terus kamu tekan dan tahan. Berpura-pura semuanya baik, padahal di dalam kamu lebur tidak karuan. Mengabaikan perasaan hanya akan memperbesar luka. Sadari bahwa tidak apa-apa merasa sedih, lemah, dan terluka. Berikan dirimu izin untuk menangis, marah, atau kecewa. Tapi jangan sampai emosimu tidak terkontrol dan merusak segalanya. Terima sisi itu sebagai bagian dari dirimu. Kelima, kamu terlalu sering menunda kebahagiaan dengan alasan nanti. Kamu sering berkata, aku akan bahagia kalau sudah sukses, atau aku akan tenang setelah semuanya sempurna, atau aku akan bahagia setelah memiliki pasangan. Pola pikir ini membuatmu terjebak dalam penantian tanpa akhir. Kamu terus menunda kebahagiaan yang sebenarnya bisa kamu rasakan sekarang. Ingat, tidak ada kesempurnaan dalam hidup dan tidak ada jalan yang selalu mulus. Semua itu hanyalah ilusi yang dibentuk oleh kepalamu. Temukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil setiap hari karena hidupmu adalah tentang perjalanan, bukan hanya tujuan akhir. Terakhir, kamu tidak pernah peduli dengan kesehatan mental karena menganggap mental itu bukan sesuatu yang harus dipikirkan.
Banyak orang yang tidak menyadari kalau dirinya stres, tertekan, cemas, bahkan depresi. Mereka menganggap itu semua tidak perlu diobati. Padahal, mental sangat penting karena menunjang kesehatan fisik. Jika kamu terus abai, dampaknya bisa sangat serius. Luangkan waktu untuk merawat pikiranmu, entah itu dengan meditasi, berbicara dengan orang yang kamu percaya, atau konsultasi dengan profesional. Jangan anggap sepele kondisi hati dan mentalmu sendiri. Setelah mendengar semua tadi, saatnya kamu bertanya pada dirimu, apakah ada di antaranya yang sering kamu kerjakan? Jika iya, jangan panik. Ini bukan akhir dari segalanya, melainkan awal untuk berproses. Sadari kesalahan itu dan segera perbaikinya. Ingat, kamu punya kesempatan dan keputusan. Jadi, ambil secara bijak.